Paling susah no itu, so paling susah itu 293. Ya satu malam deh kita ya kan masih paling tua kita binanya. Hatiku merindukan Tuhan Yesus. Hatiku cepat. Ayo gua kasih sama juga rame Hatiku merindukan Tuhan Yesus. Hatiku merindukan Tuhanku. Meski ku tahu Tuhan di sisiku, namun ku tetap rindu wajahnya. Ku merindukan Yesus. Hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia. Hatiku merindukan Tuhanku. Tuhan Yesus, hatiku rindu pertolongannya. Ku tahu Tuhan memimpin jalanku, dan kasih-Nya tetap besertaku. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia. Hatiku merindukan Tuhanku. Mungkinkah kau yang belum kenal Yesus? Dia nyana ayat 3. Cuma ayat 1, fotum, baru ayat. Latihan daripada ulang nyari ayat 3 Bagaimana? Ulang dari pertama. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia. Hatiku merindukan Tuhanku. Hatiku merindukan Tuhanku. Ku merindukan. Ku merindukan Yesus. Hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia. Hatiku merindukan Tuhanku. Hatiku merindukan Tuhanku. Tuhanku. Tinggi, naik sih. Hatiku merindukan Tuhanku. Oke. Rindukan Tuhanku.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari bersama-sama saat ini kita mendengarkan Warta Jemaat Minggu 22 Agustus 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Warta yang pertama, Badan Pekerja Majelis Jemaat Hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jeffrey Siau, dosen dari STT Saat Malang, yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pendeta Jeffrey Siau dan memberkati keluarga. Warta yang kedua, BPMJ Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Dr. Caleb Homenta, suami Papa dari keluarga Homenta Dumalang, tutup usia 62 tahun 7 hari. Meninggal pada hari Selasa 17 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Saat ini kami juga akan membacakan surat ucapan terima kasih yang masuk dari keluarga. Kepada yang terhormat Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayan Khusus Hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung. Shalom, dalam izin Tuhan, kami keluarga besar Homenta Dumalang mengalami duka cita dengan dipanggilnya ke pangkuan Bapa di surga, suami, papa, saudara kami almarhum Bapak Dr. Caleb Homenta pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 di pekuburan Kalvari. Sebagai manusia kami merasakan kesedihan, tetapi pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kami lewat dukungan doa dan perhatian sejak suami papa kami sakit sampai dimakamkan. Dan juga kami mendapat dukungan moral baik lewat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari melayat, baik secara langsung dalam ibadah penghiburan sampai ibadah pemakaman, maupun juga yang telah hadir secara virtual. Lewat itu semua, kami keluarga dapat merasakan kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu, kami keluarga besar Homenta Dumalang menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Kristus Bitung, kepada pelayan khusus, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung atas segala perhatian, pelayanan, dan doa yang diberikan bagi kami keluarga sejak suami papa kami sakit sampai dimakamkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, akan membalas limpah berkat dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam setiap tugas kerja dan pelayanan. Immanuel, salam kasih dan doa keluarga besar Homenta Dumalang. Dan juga ada surat masuk yang kedua, kepada yang terhormat Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayan Khusus Hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung. Shalom, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, kasih dan anugerahnya kami berada dalam pertolongan dan lindungan Tuhan. Kami keluarga besar
Kansil Palit merasakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus lewat doa dan perhatian yang besar bagi kami keluarga. Atas dipanggilnya suami, papa, akong yang terkasih, almarhum Bapak Adjidat Kansil pada hari Jumat 13 Agustus 2021 dan sudah dimakamkan pada hari Senin 16 Agustus 2021. Untuk itu, kami keluarga besar Kansil Palit mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kristus Bitung, pelayan khusus, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat Gemim Kristus Bitung atas segala perhatian, pelayanan, dan doa yang diberikan bagi kami keluarga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat akan membalas limpah berkat dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari dalam setiap tugas kerja dan pelayanan. Salam kasih dan doa keluarga besar Kansil Palit. Warta yang ketiga, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung Bank Mandiri dengan nomor rekening 15001032634. Bukti transfer dapat difoto dan dikirim ke WA admin kantor gereja dengan nomor 0812 1454 1881 atau ke WA bendahara 0811 435 515. Atau juga persembahan dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, bisa dijemput di rumah jemaat oleh staf administrasi gereja. Juga dapat diantar langsung ke kantor gereja serta dapat berkoordinasi dengan majelis rayon dan bendahara jemaat yang disertai bukti tanda terima oleh staf administrasi gereja. Warta yang keempat, mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk rencana pembangunan gedung SD Nisi Bitung. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai Yayasan Nisi untuk lebih menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Warta yang kelima, diinformasikan bahwa untuk perkembangan pembangunan aula, pekerjaan atap telah selesai dikerjakan dan saat ini sedang dilakukan pekerjaan pengocoran dinding untuk memaksimalkan kegunaan lantai 2 dan 3. Mohon dukungan dari seluruh jemaat hingga pekerjaan ini dapat terselesaikan dengan baik. Persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi jam 7 WITA secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link dibagikan lewat grup WA Rayon dan Kompelka. Sangat diharapkan keterlibatan seluruh jemaat. Info pembangunan aula lanjutan. Saat ini dibutuhkan 50 sak semen, 2 truk pasir plester. Bagi jemaat yang terbeban untuk ambil bagian dalam hal ini, dapat menghubungi admin gereja setiap hari kerja atau dapat mentransfer dalam bentuk uang ke rekening Gemim Kristus Bitung Bank Mandiri dengan nomor rekening 15000326336. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan. Bapak tanggal 22 Agustus 2021, Bapak Agus Wolok. Tanggal 23 Agustus 2021, Bapak Yance Rasubala
Saudari Lingkan Lengkong. Tanggal 25 Agustus 2021, Saudara Roland Bohang, adik Kilion Kariso, adik Mikaela Amanda Pangemanan. Tanggal 26 Agustus 2021, Ibu Cecilia Angelin Tambrin Laluraa, Saudari Angeli Lengkong. Dan tanggal 27 Agustus 2021, Ibu Amelia Beatrix Pangalila, Saudara Gerald Panto, adik Asril Aron Gunawan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita semua berdiri, baik ada di gereja ataupun di rumah. Kita mau menghadap Tuhan, hormat pada Tuhan Allah kita. Kita percaya Allah hadir bersama kita, baik yang ada di gereja ataupun di rumah kita masing-masing, ataupun di mana kita ada. Kita yakin Dia yang berkuasa atas kita, yang juga akan mau menyatakan kehendak-Nya bagi kita. Pada kita umat Tuhan, mari sungguh-sungguh menghadap Dia. Mari bersama kita nyanyikan pujian, hatiku merindukan Yesus. Kita katakan sungguh-sungguh isi hati kita pada Tuhan kita. KPPK 293. Hatiku merindukan Tuhan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Meski ku tahu Tuhan di sisiku, namun ku tetap rindu wajah-Nya. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia, hatiku merindukan Tuhanku. Saudara, kita imani bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hatiku merindukan Tuhan Yesus, hatiku rindu pertolongan-Nya. Hatiku merindukan Tuhan Yesus, hatiku rindu pertolongan-Nya. Ku tahu Tuhan memimpin jalanku, dan kasih-Nya tetap besertaku. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia, hatiku merindukan Tuhanku. Ku merindukan Yesus, hatiku merindukan Tuhanku. Dekat padanya, mengasihi Dia, hatiku merindukan Tuhanku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau. Makanya kami ada bersama saat ini.
Kami mau mengkonsentrasikan semuanya kepada Tuhan, hidup kami ini. Bahkan kami mau membawa hidup kami terus dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, kiranya yang menyatakan kehendak-Mu pada kami di hari Minggu ini, dalam kebaktian ini, sehingga kami boleh menikmati satu proses pembentukan dari Tuhan, dan hidup kami ini semakin memuliakan Tuhan. Kami berserah dan menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami rindu, kami sungguh-sungguh mengalami satu kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah dan menaruh dalam pimpinan Tuhan kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lebih dalam lagi kita yang rindu ada dengan Tuhan, rindu bersama-sama dengan Yesus. Tentu mari kita juga semakin lebih memurnikan hati di hadapan Tuhan. Tentu kita mengaku keberadaan kita sesungguhnya. Kalau ada yang salah, mari akui di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mengganjal, yang membuat kita sangat susah untuk semakin terbuka di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama di hadapan Tuhan saat ini secara pribadi, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, konsentrasikan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Secara pribadi, mengakulah secara jujur kepada Tuhan. Kalau ada yang kita tahu salah, melanggar ketetapan Tuhan, atau bahkan kita tahu harusnya kita lakukan tapi kita tidak mau melakukan, mohon ampun pada Tuhan. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang sangat mau berserah padamu. Engkau kiranya mendengar apa yang dikatakan, disampaikan oleh umat-Mu ini. Tuhan berkenan kiranya mau mengampuni. Bahkan kiranya Tuhan yang semakin mau melayakkan kami semua datang kepada Tuhan di saat ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga hati kami murni ada di hadapan Tuhan, konsentrasi pada Tuhan, dan bahkan hati pikiran kami betul-betul terpusat untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Kami berserah padamu Tuhan. Kiranya Engkau mau menyatakan kasih sayang-Mu pada kami, yang berkenan mengampuni kami dan melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Berita anugerah bagi kita yang datang pada Tuhan, mengaku dosa dan mengalami pengampunan. Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Kita percaya pengampunan sudah Tuhan berikan, dan saat ini pun Tuhan berikan pengampunan pada kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapannya. Kita percaya pada Yesus, firman yang baka, dan kita akan bersandar padanya. Mari kita angkat pujian ini secara bersama-sama. KPPK 222. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia.
Tuhan saudara, kita percaya pada Yesus. Kita rindu hidup kita ini ada terus bersama dengan Dia, berjalan dengan Dia. Semakin percaya, semakin bergantung, iman kita semakin teguh, semakin kuat. Dan tentu kita kemudian akan semakin mau memuliakan Tuhan. Saat ini kita akan perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran, kita konsentrasikan semuanya pada Tuhan. Kita siapkan diri kita nyanyikan kidung pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita jadikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jeffrey Siau, dosen STT Saat Malang. Persilakan. Shalom saudara, saya bersyukur hari ini boleh berbagi berkat firman Tuhan dengan saudara. Saudara, di tengah-tengah situasi yang kita tahu memang sangat tidak mudah seperti hari ini, saya berdoa supaya kiranya setiap kita semakin giat beribadah, kita menyembah Tuhan dan kita merindukan persekutuan dengan Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mendengar suara-Mu lewat firman-Mu.
Kami rindu ya Tuhan untuk kami sekali lagi dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami pada waktu kami mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Hati kami, pikiran kami dikuasai oleh-Mu ya Tuhan. Dan Roh-Mu sendiri yang boleh memimpin kami, mengubahkan kami lewat apa yang kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Mazmur 56. Mazmur 56. Saya akan bacakan bagi kita semua Mazmur nomor 56. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, bagian itu boleh tetap saudara buka sehingga saudara bisa tetap mengikuti apa yang saya sampaikan. Karena akan seringkali saya refer kembali ke dalam bagian itu. Nah saudara, Mazmur 56 bicara tentang sebuah masalah yang sangat umum bagi manusia. Yaitu ketakutan. Saudara, ketakutan itu adalah pengalaman dari semua manusia. Dan ketakutan saudara bisa timbul karena berbagai macam penyebab. Saudara, kita bisa takut sakit, kita takut kehilangan orang yang kita kasihi, kita takut kecelakaan, kita takut orang merampok kita takut kematian, kita takut dan khawatir karena berbagai macam hal. Dan di balik daripada semua ketakutan itu, sebetulnya ada sebuah kesadaran yang sama, yaitu bahwa kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Kita tidak berkuasa mengatur dan menentukan semua detil di dalam hidup kita. Kita memang saudara bisa sakit. Kita memang bisa dirampok. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa mati. Kita bisa mengalami macam-macam yang tidak kita inginkan. Dan semua itu berada di luar kendali kita. Dan itulah sebabnya kita takut. Saudara, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, dia juga punya alasan yang sangat kuat untuk takut. Karena situasi yang dia alami pada waktu itu jauh berada di luar kendalinya. Saudara, konteks bagian ini dituliskan di ayat 1 bagian akhir. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, kita perhatikan sedikit demi sedikit apa yang disampaikan Daud di dalam bagian ini. Kita mulai dengan coba mengerti situasi yang dialami Daud waktu itu. Saudara, apa yang terjadi waktu itu? Ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat. Saudara, pada waktu itu Daud sebetulnya sudah pernah memiliki segala-galanya. Saudara, dia sudah menjadi pahlawan daripada bangsa Israel. Di mana-mana orang Israel memuja Daud. Saudara, dia juga menjadi favorit orang kepercayaan dari Raja Saul. Dia menjadi teman baik putra dari Saul. Bahkan dia menikah dengan putri dari Raja Saul. Saudara, dan tidak cukup sampai di situ, dia juga dinubuatkan oleh Samuel akan menjadi raja menggantikan Saul.
Saudara, maka segala sesuatu sepertinya sudah ada di dalam genggaman tangan dia. Reputasinya baik, posisinya baik, masa depannya baik, semuanya dia sudah punya. Tetapi saat Daud menuliskan Mazmur 56 ini, segalanya seperti sudah terlepas dari genggaman tangannya. Daud, saudara, bukan hanya sudah kehilangan jabatan, tetapi dia juga kehilangan istri, dia kehilangan rumah, dan dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain terus menerus. Dia bahkan tinggal di dalam gua-gua sebagai pelarian. Saudara, dia kehilangan reputasi dari seorang pahlawan nasional berubah menjadi buronan nasional. Dikejar kemana-mana, kemanapun dia pergi, jiwanya terancam. Saudara, Raja Saul mengejar dan ingin membunuh dia. Kemanapun Daud bersembunyi, tidak ada tempat yang aman, karena selalu ada orang yang kemudian melaporkan kepada Saul. Saudara, maka Daud terus lari sampai ke daerah Filistin di Gat ini. Nah, saudara, bayangkan apa yang terjadi ketika Daud tiba di sana. Dia adalah orang Israel yang membunuh Goliat, pahlawan Filistin yang berasal dari Gat. Dan dia berada di Gat, kota asal daripada Goliat itu. Dia musuh besar orang Filistin. Maka satu-satunya kemungkinan mengapa Daud sampai berani lari ke Gat adalah dia sudah sangat putus asa dan tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dan bisa diduga, saudara, bahwa di sana kemudian dia ditangkap oleh orang-orang Filistin. Dan kalau kita baca kisahnya, saudara, di dalam 1 Samuel, begitu takutnya Daud, sehingga dia pura-pura menjadi gila supaya dia tidak dibunuh. Dikatakan, saudara, dia sampai garuk-garuk pintu, dia biarkan ludahnya menetes di janggutnya seperti orang gila. Titik itu, saudara, mungkin adalah momen paling hancur dan rendah di dalam hidup Daud. Saudara, perhatikan kalimat-kalimat dia di dalam ayat 2-3. Dia berkata, orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteruku menginjak aku sepanjang hari, banyak orang memerangi aku dengan sombong. Lalu ayat 6-8. Mereka mengacaukan perkaraku, bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mengintip, mengamat-amati langkahku. Saudara, dari seruan Daud ini kita tahu bahwa musuh Daud ternyata bukan hanya Saul dan orang Filistin yang mau membunuh dia, tetapi ada banyak musuh yang lain. Saudara, mereka mungkin adalah sesama orang Israel yang senang melihat Daud jatuh. Mereka mungkin terus menjelek-jelekan nama Daud di depan Raja Saul. Mereka memfitnah dia. Mereka menolong Saul dengan terus mencari cara untuk bisa menangkap dan membunuh Daud. Mereka bersuka cita melihat keadaan Daud saat itu. Mereka yakin bahwa Daud sudah hancur. Dari orang yang berada di atas sekali menjadi orang yang berada sangat di bawah sekali. Saudara, itu kondisi Daud. Dan bagi Daud, saudara, dia tidak tahu sampai kapan semua ini akan terus terjadi. Bukan saja dia betul-betul sakit hati, tetapi Daud bahkan tidak tahu bagaimana dia harus hidup satu hari demi satu hari. Dia tidak tahu apakah akhirnya satu kali dia akan ditangkap, berhasil ditemukan, ditangkap dan kemudian dibunuh. Maka dengan jujur, saudara, Daud mengaku dia takut. Saudara, tetapi apa yang dilakukan Daud pada waktu dia takut? Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Apa yang dilakukan ketika dia takut? Saudara, mari kita perhatikan beberapa hal yang dikatakan oleh Daud. Yang pertama, di ayat 4 sampai yang kelima, Daud berkata begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara, sadar atau tidak sadar, ketakutan kita sebenarnya selalu berkaitan dengan apa yang kita percaya. Kalau kita tidak takut kepada semut, sebetulnya, saudara, adalah karena kita percaya pada kemampuan kita untuk membunuh semut, bukan? Kalau kita takut kepada kecoa, sebetulnya, saudara, adalah karena kita tidak percaya bahwa kita berani injak kecoa, bukan? Saudara, pakai gambaran lain, kenapa kita takut lewat tempat gelap, banyak preman di waktu malam hari? Kenapa kita takut lewat sana? Karena kita tidak percaya kepada kemampuan kita untuk kabur
atau kemampuan kita untuk melawan kalau kita diserang oleh preman-preman itu, bukan? Tetapi saudara, coba kalau kita lewat di tempat yang sama, di jam yang sama, gelap yang sama, premannya sama, tetapi bersama dengan kita ada 10 tentara dengan senjata lengkap. Saudara, apakah kita akan takut? Lain sekali rasanya. Kita berani, saudara. Kenapa? Karena kita percaya kepada mereka. Saudara, bisakah kita melihat ini di dalam hidup kita? Ketakutan bukan sesuatu yang bisa kita hilangkan begitu saja. Karena bagaimanapun kita memang tidak memegang kendali atas hidup kita. Banyak hal tidak bisa kita atur dan mungkin akan menimpa kita. Dan wajar kalau kita takut. Bagaimanapun pasti ada ketakutan di dalam diri kita ketika kita menghadapi penyakit, kekhawatiran, ketika kita melihat keadaan keluarga yang kacau, kekhawatiran melihat bisnis yang berantakan. Tetapi bisakah kita melewati lembah ketakutan yang sama itu? Kita melewati masalah yang sama, mungkin sakit yang sama, musuh yang sama, duka cita yang sama, kekhawatiran yang sama, tetapi dengan percaya kepada Allah. Karena kita menjalaninya bersama Allah. Saudara, maka saya ingin bertanya kepada saudara, percayakah engkau kepada Allah? Apakah engkau betul-betul percaya kepada Allah? Saudara, kalau saudara orang Kristen, saudara sudah percaya kepada Allah di dalam hal keselamatan, bukan? Saudara percaya ada pengampunan dosa, ada anugerah keselamatan, ada hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara percaya bahwa Yesus mengasihimu, Roh Kudus membimbingmu. Engkau percaya kepada hal-hal yang sebesar itu. Tidak bisakah, saudara, kita juga percaya kepada Allah di dalam hal yang jauh lebih kecil. Seperti ketakutan kepada berbagai hal. Percaya kepada Allah di tengah kekhawatiran akan banyak hal. Soal penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Soal masalah keluarga. Soal menemukan pasangan hidup. Soal dosamu yang tidak bisa lepas. Soal masa depan anakmu. Soal ekonomimu. Soal pekerjaanmu. Soal masa depanmu yang tidak jelas mungkin. Percayakah engkau kepada Allah? Atas hal-hal yang sebetulnya jauh lebih kecil itu. Daripada keselamatanmu dan hidup kekal. Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat 25, Daud pernah menulis begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 55 ayat 23, dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Filipi pasal 4 ayat 19. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, percayakah kita akan hal-hal itu yang dikatakan di dalam Alkitab? Daud belum selesai. Saudara, dia percaya kepada Tuhan yang seperti apa? Ayat 4. Mazmur 56, dia berkata, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dia ulangi lagi ini di ayat 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ketika Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia tidak asal ngomong. Dia bukan sekedar menenang-nenangkan diri sendiri. Kepercayaan Daud bukanlah kepercayaan buta atau sekedar berusaha positive thinking, bukan. Tetapi kepercayaan Daud adalah berdasarkan firman Tuhan. Saudara, saya membaca sebuah kesaksian dari seorang ibu yang pernah ditinggalkan oleh suaminya. Dia berkata begini, tiap hari dia menuliskan kata-kata iman. Dia berkata begitu. Suamiku pasti dikembalikan Tuhan kepadaku. Suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan. Suamiku adalah suami yang mengasihiku dan seterusnya. Dia tuliskan itu dan dia percaya itu benar. Nah, puji Tuhan memang akhirnya suaminya kembali dan bertobat. Makanya dia bisa kesaksian. Tetapi itu ngaco, saudara.
Tidak ada janji Tuhan seperti itu di dalam Alkitab. Tulis apa yang kamu percaya maka pasti akan terjadi. Tidak ada. Saudara, Daud tidak seperti itu. Tetapi dia mengatakan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Saudara, Daud tahu firman Tuhan. Dia menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Saudara, di zaman Daud mungkin itu berarti ada 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, dan mungkin Yosua dan Hakim-Hakim. Hanya sebagian saja dari Alkitab yang kita punya sekarang. Tetapi itu cukup memberitahu dia tentang karakter dan maksud Tuhan di dalam hidupnya. Dan Daud mungkin juga mengingat secara spesifik bagaimana Tuhan berfirman kepada dia secara langsung melalui Samuel bahwa dia pasti akan menjadi raja atas Israel. Dia belum menerima penggenapan janji itu. Bahkan kenyataan yang dia hadapi hari itu sangat jauh berbeda. Tetapi dia percaya firman Tuhan pasti akan digenapi. Sekalipun lama, sekalipun situasi terlihat tidak mungkin, tetapi firman Tuhan pasti akan terjadi. Saudara dan saya tidak punya wahyu khusus dari Tuhan seperti Daud. Secara spesifik tentang apa yang akan terjadi di masa depan hidup kita. Kita tidak punya itu. Tetapi kita punya Alkitab yang lengkap. Dan Alkitab memberitahu kita segala hal yang perlu. Baik untuk keselamatan kita maupun untuk kehidupan rohani kita. Dan ada Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk mengerti, memahami dan menuntun hidup kita. Maka pertanyaannya saudara. Apakah kita mengenal Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab? Apakah kita berpegang kepada janji-janjinya di dalam Alkitab yang pasti akan digenapi? Dan apakah kita terbuka kepada pimpinannya? Bukan seperti yang kita mau, tetapi seperti yang dia mau. Saudara, kalau kita tidak belajar tentang Allah dan mengenal dia lewat firman-Nya, kalau kita tidak terbuka untuk dipimpin olehnya, tidak heran kita sulit berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua. Di ayat 9 sampai yang ke-10. Saudara, Daud berkata dia yakin Tuhan peduli kepada sengsaranya. Saudara, kata sengsara di sini di dalam bahasa Ibrani adalah kata yang bisa diartikan wandering. My wandering. Engkaulah yang menghitung-hitung. Nah, saudara, saya mencari terjemahan yang tepat untuk wandering di dalam bahasa Indonesia. Karena biasanya kita mengerti wandering itu berarti berjalan dengan santai, tanpa tujuan. Maka mungkin bisa diterjemahkan berkelana, mengembara. Tetapi saya kira kata yang paling pas menggambarkan maksud kata ini adalah ngeluyur. Berjalan ke sana kemari, tapi tanpa tujuan, pergi ke sana dan ke sini, bolak-balik tiada henti, ngeluyur. Dan Daud berkata, my wandering, ngeluyurku, engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, ini luar biasa. Dan kata ini, saudara, hanya muncul satu kali di dalam seluruh perjanjian lama, yaitu di sini. Artinya ini bukan kata yang lazim dipakai. Maka berarti Daud sengaja memilih kata yang khusus untuk melukiskan situasi yang dihadapi. Dan kata ini menggambarkan kehidupan seseorang yang ngeluyur ke sana kemari tanpa tujuan, tanpa tahu harus kemana, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, begitu sulitnya kata ini diterjemahkan sehingga berbagai versi Alkitab menerjemahkannya berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan sebagai ratapan, itu di NIV. Ada yang menerjemahkan sengsara seperti di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Ada yang menerjemahkan tossing seperti terombang ambing, itu di dalam NRSV misalnya. Saudara, apapun juga, pemazmur ingin berkata di tengah kebingungannya, sengsaranya, terombang ambingnya, guling-gulingnya dia, ngeluyur ke sana kemari tanpa tujuan. Tuhan, engkau mencatat semuanya. My wandering, ngeluyurnya aku, kacaunya aku, bingungnya aku. Engkaulah yang menghitung-hitung. Engkaulah yang mencatatnya dengan detil. Saya kira saudara, gambaran seperti ini terjadi di dalam hidup banyak orang hari ini. Seperti
wanderer, orang yang ngeluyur. Tidak tahu kemana arahnya, tidak tahu mau ngapain. Kita kerja juga tidak jelas untuk apa dan bagaimana masa depan kita. Kita mau pergi juga tidak tahu harus kemana. Tidak bisa kemana-mana mungkin. Kita pindah dari satu kota ke kota yang lain, mungkin di dalam hidup kita entah berapa kali kita pindah kota, abis ini kemana lagi pun kita juga tidak tahu. Dan untuk apa, akan menuju kemana kita juga tidak tahu. Lalu apa kaitannya semua yang sudah terjadi di masa lalu kita dengan masa depan kita juga tidak tahu. Apa yang akan terjadi nanti, kita tidak tahu. Seperti Daud, saudara, yang tidak tahu apa gunanya semua yang dia alami dan kemana semua ini akan membawa dia. Wandering. Tapi kalimat ini luar biasa. Sengsaraku, terombang-ambingnya aku, ngeluyurnya aku, engkau menghitung dan mencatatnya. Tuhan tahu, dia peduli, dan dia terus mengikuti kita di dalam ngeluyurnya kita. Sambil dia membuka jalan bagi kita. Kalimat berikutnya, saudara, di ayat 9 itu meneruskan pemikiran ini. Daud berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara, kirbat adalah semacam botol dari kulit yang biasa dipakai untuk menyimpan anggur. Mungkin saudara kalimat ini lebih tepat diterjemahkan, taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Seperti permohonan kepada Tuhan. Tetapi yang unik dia langsung menyambung, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka di satu sisi dia meminta kepada Tuhan, Tuhan taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Tampung itu, jangan sia-siakan. Tetapi di sisi yang lain dia tahu Tuhan pasti sudah lakukan, Tuhan sudah daftarkan semuanya. Maka bukan hanya ngeluyurku yang dicatat oleh Tuhan. Tetapi air mataku juga ditampung dan didaftarkan oleh Tuhan. Saudara, tentu ini gambaran puitis. Bukan sungguh-sungguh Tuhan punya buku catatan atau Tuhan punya botol untuk menampung air mata kita. Tetapi ini gambaran yang sangat indah. Seakan-akan Tuhan seperti itu. Dan Daud minta Tuhan, tampung air mataku. Jangan biarkan aku menangis dengan percuma. Tampung, daftarkan air mata itu. Tuhan tampung dan daftarkan semuanya. Tidak peduli berapa banyak ngeluyurnya kita. Tidak peduli berapa banyak air mata kita. Tuhan perhatikan. Tuhan tahu apa yang dialami oleh anak-anaknya. Dan dia sangat peduli kepada penderitaan anak-anaknya. Saudara, apakah Tuhan kemudian hanya tahu dan peduli dan berhenti di sana? Tidak. Tuhan siap untuk menolong. Daud melanjutkan di ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Terjemahan lain saudara mengatakan begini. Aku yakin God is for me. Allah adalah bagiku. Saudara, seorang penulis bercerita. Di dalam keadaan dia sakit. Dia ditinggal pergi oleh suaminya. Dia sangat sedih. Dia merasa tertolak. Dia merasa dibuang. Sementara sakitnya semakin parah. Di dalam keadaan itu dia merasa sangat kesepian. Dan tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan hidup. Tetapi dia berkata ada kekuatan luar biasa yang dia dapatkan dari temannya. Temannya terus ada untuk dia. Kapan saja dia telepon, temannya mendengarkan dia. Kapan saja dia datang ke temannya hanya untuk cerita dan menangis. Temannya selalu bersedia mendengar. Dan ada satu kartu yang kemudian diberikan temannya kepada dia. Yang sangat menguatkan dia. Kartu itu bertuliskan begini. Jangan lupa. Aku temanmu. Apapun yang terjadi. Jangan lupa. Aku temanmu. Apapun yang terjadi. Maka kita bisa membayangkan saudara. Tuhan menawarkan penghiburan yang sama kepada kita. Jangan lupa, aku temanmu, apapun yang terjadi. Dan dia bukan sekedar teman, dia Tuhan kita. Aku terus ada bersamamu.
Walaupun yang lain tidak tahu lagi dan tidak bisa mengikuti lagi ngeluyurmu. Walaupun yang lain tidak peduli lagi kepadamu. Aku terus mengikuti engkau. Aku menampung air matamu dan mendaftarkan semuanya. Apapun yang terjadi, aku temanmu. Maka Daud saudara dengan bersyukur bisa berkata, aku yakin Allah adalah bagiku. God is for me. Dan yang ketiga saudara, di ayat kelima bagian akhir Daud berkata begini. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Istilah manusia terjemahan lebih literal adalah daging. Apakah yang dapat dilakukan daging terhadap aku? Saudara kalau kita berpikir, apa sih yang bisa dilakukan manusia kepada kita? Ada orang menjawab dengan cepat, tidak ada. Salah saudara. Apa yang bisa dilakukan manusia kepada kita? Banyak saudara. Manusia bisa memecat kita dari pekerjaan. Manusia bisa menyakiti hati kita dengan berbagai kejahatan mereka. Manusia bisa menipu kita dan membuat kita kehilangan harta. Manusia bisa menyiksa kita, bisa membunuh kita. Manusia bisa lakukan banyak hal kepada kita. Bisa membuat kita sangat menderita. Daud sendiri mengalami apa yang dilakukan manusia terhadap dia. Sampai habis-habisan dia menderita karena manusia. Saudara demikian pula hari ini kita juga bisa bertanya. Apa sih yang bisa dilakukan virus, pandemi kepada kita? Jawabannya juga sama. Banyak penderitaan bisa kita terima, kita tanggung. Karena kondisi ini, karena virus, karena pandemi. Tapi pertanyaan ini saudara ingin mengatakan, taruhlah ketakutanmu di tempat yang benar. Saudara istilah daging di sini itu kontras dengan Allah. Apakah yang bisa dilakukan yang cuma daging itu, yang cuma ciptaan Allah itu dibanding dengan Allah? Sementara Allah berjanji akan menjagaku dan Allah di pihakku. God is for me. Apa yang bisa dilakukan semua itu kepadaku? Kalau Allah berjanji ada bagiku. Saudara dan kebenaran ini luar biasa. Waktu kita takut akan Allah, semua ketakutan lain itu ditaruh di tempat yang benar. Bukannya kita tidak takut lagi, tetapi ketakutan itu semakin pudar karena dibandingkan dengan Tuhan tidak ada yang lebih berkuasa. Saudara betul bahwa orang-orang bisa memfitnah kita, bisa menghina kita, bisa mengancam kita, orang bisa menolak kita, orang bisa membuat kita kehilangan pekerjaan, memasukkan kita ke dalam penjara atau bahkan membunuh kita. Demikian pula kondisi yang tidak pasti hari ini. Virus ini bisa membuat hidup kita menderita dan penuh ketidakpastian. Tetapi bukankah hidup kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan? Bukan pada yang lain, bukan pada apapun. Dan bukankah Tuhan janjikan tidak ada yang akan terjadi kepada kita tanpa izin Tuhan. Dan tanpa akhirnya Tuhan bisa rubah membawa kebaikan bagi kita. Dan itulah yang paling pasti dalam hidup kita. Maka mari kita bertanya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Atau hari ini kita bisa tambahkan. Apakah yang dapat dilakukan pandemi ini terhadap aku? Sekali lagi saudara betul. Banyak hal bisa dilakukan mereka untuk menghancurkan kita. Tapi mari kita taruh ketakutan itu di tempat yang benar. Karena virus, manusia, atau kondisi apapun, tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan Tuhan yang adalah bagi kita. God is for me. Yang terakhir, surah Mazmur ini ditutup dengan sebuah keyakinan yang besar dari Daud. Bahwa dia pasti akan terlepas dari situasi yang dia alami karena Tuhan sudah berjanji kepadanya. Ayat 13 dan 14. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Dan kalimat terakhir sangat luar biasa. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan.
Saudara, kalau saudara ingat, Yesus pernah menjanjikan sesuatu yang sama. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, Yesus berjanji kepada kita, Dia memberikan kelepasan dari kegelapan. Itu berarti kelepasan dari dosa, dari kematian, dari hukuman kekal. Walaupun penggenapannya nanti di dalam kekekalan, pasti kita akan dapatkan. Tapi hari ini pun kita sudah mengalaminya. Dan itu juga berarti Tuhan menjanjikan kelepasan dari kegelapan hidup, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari hidup tanpa makna, dari hidup yang goncang terus menerus. Walaupun sepenuhnya kita akan terima itu nanti di kekekalan, pasti kita terima. Tapi hari ini pun kita sudah mengalami. Saudara, Yesus sudah bawa kita yang percaya ini keluar dari itu semua. Dan menerima cahaya kehidupan di dunia ini, sekarang ini. Dan sepenuh-penuhnya genap pada waktu nanti kita bersama dengan Dia di kekekalan. Saudara, maka seorang penafsir berkata begini, janji Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 yang tadi kita baca, adalah penggenapan sesungguhnya dari Mazmur 56 ini. Kita yang di dalam Tuhan sesungguhnya sudah tidak berjalan di dalam kegelapan. Sekalipun saudara di dalam dunia masih banyak situasi yang menyebabkan kita khawatir, takut, gelisah, menderita. Tetapi kita bersama Yesus yang memberikan terang hidup. Dan yang berjanji bahwa di akhir dari segalanya bukan kegelapan yang akan kita terima. Tetapi terang hidup sepenuhnya di sorga. Pasti kita dapatkan. Maka hari ini pun saudara, kita bisa berjalan di dalam cahaya kehidupan itu. Tuhan bersama kita dimanapun, keadaan apapun kita. Walaupun kita ngeluyur ke sana kemari, bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dan keadaan menekan kita sampai kita tidak tahu harus kemana. Tuhan bukan saja membimbing kita hari ini. Tuhan bukan saja menerangi hidup kita hari ini. Tetapi Dia berjanji di ujung dari segalanya bukan kegelapan, bukan air mata, tapi hidup sepenuhnya pasti akan kita terima. Maka hari ini, mari kita belajar berkata seperti Daud. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan siapapun atau apapun terhadap aku? Karena hari ini Allah bersama dengan aku. Dan Dia akan bersama dengan aku terus sampai kepada kekekalan. God is for me now and forever. Allah adalah bagiku sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, mari kita teduh di hadapan Tuhan. Dan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan apa yang sudah kita dengar. Kita merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara. Responi Tuhan di dalam doa. Masing-masing berdoa. Dan nanti saya akan tutup di dalam doa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan bersama. Biarlah firman-Mu terus bergema di dalam hati kami. Roh Kudus membimbing kami untuk semakin memahami firman-Mu dan percaya kepadamu. Tuhan, situasi hidup kami berbeda-beda. Tapi situasi apapun yang kami alami, biar kami percaya hari ini Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan akan terus bersama dengan kami sampai kekekalan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God is for me now and forever. Terima kasih. Firman Tuhan kiranya ini menguatkan bagi kita, meneguhkan iman kita di tengah kondisi sekarang yang memang tidak mudah. Tapi kita selalu ingat, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya ada Tuhan bersama dengan kita. Percayakah? Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan iman kita di hadapan Tuhan, bentuk kepercayaan kita kepada Dia, Allah kita. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita mau mengumpulkan persembahan yang di gereja akan kemudian dikumpulkan oleh majelis, yang di rumah boleh dikumpulkan, bisa nanti dibawa ke kantor gereja ataupun ditransfer ke rekening gereja yang sudah disebutkan dalam warta. Mari sambil memberikan persembahan sebagai bentuk penghormatan kita dan kemudian komitmen kita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan Peliharaku, KPPK 422. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharaku. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu,
bermanfaat akan disampaikan oleh Penatua Rio Domempau. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, walaupun lewat ibadah virtual. Biarlah kami tetap terus menikmati setiap ibadah yang ada Tuhan Yesus, sehingga saat ini kami terus bersyukur, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, untuk setiap doa yang terus kami lakukan dalam ibadah ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami untuk setiap firman Tuhan yang ada, bahwa ketika keadaan apapun kami Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau yang akan terus menyertai kami dan terus menolong kami. Bila firman-Mu Tuhan ini boleh tertanam dalam hati pikiran kami Tuhan, bukan hanya dalam pikiran kami Tuhan, tapi kami dapat menghidupi setiap firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Jeffrey Xiao yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati dia untuk setiap pelayan yang ada, keluarga yang ada, biar nama-Mu saja yang terus dipermuliakan. Kami juga berdoa bersama-sama, bersyukur untuk hamba-Mu Evangelis Okta yang sudah mengadakan setiap puji-pujian yang ada. Biar Engkau yang akan memberkati dia dalam pelayan yang ada, dalam keluarga yang ada. Biar Engkau yang terus memakai dia secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama untuk setiap pelayan Tuhan yang melayani hari ini, yang sudah memainkan musik, yang sudah sebagai singers, multimedia, untuk semua majelis yang bertugas, terima kasih. Bila setiap pelayanan mereka lakukan ini boleh berkenan kepada-Mu Tuhan, dan Engkau yang akan terus memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami, terlebih kami boleh memberikan setiap persembahan yang ada. Biarlah setiap uang yang sudah kami berikan, kami boleh memberikan dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, dan ajarkan kami Tuhan, bukan saja uang yang kami berikan, tapi seluruh hidup kami berikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bersama-sama untuk menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, untuk masa-masa ini Tuhan Yesus, kondisi dalam pandemi COVID-19, Tuhan Yesus tolong untuk dalam menghadapi ini, biarlah kami semua sebagai masyarakat boleh tetap tunduk kepada pemerintah. Setiap anjuran yang dilakukan, yang dianjurkan oleh pemerintah kami boleh tunduk, dan biarlah keadaan ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Berkati untuk setiap pemerintah yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah, wali kota Bitung juga wakil wali kota, Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka hikmat supaya mereka dapat memikirkan jalan keluar yang terbaik untuk bangsa negara kami, untuk daerah kami, kota Bitung ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terus memberkati pemerintah yang ada, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah bangsa kami, terlebih khusus untuk daerah kota Bitung ini, boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan keadaan boleh berjalan sesuai seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk gereja kami, Gemim Kristus Bitung, berdoa untuk hamba Tuhan, juga untuk pelayan-pelayan khusus yang ada. Biarlah kami boleh satu hati untuk terus melayani Tuhan, dan biarlah kami terus diingatkan oleh Tuhan untuk panggilan kami sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai Persus, kami boleh tetap terus melayani Engkau sesuai seturut kehendak-Mu saja. Tuhan tolong kami, biarlah kami tetap terus mempermuliakan nama-Mu saja. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih untuk jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit, untuk Bapak Deki Sumolang, Bapak Sance Ingkiriwang,
Bapak Tanot Rumambi, Bapak Nadil Richard Dit, Bapak Yohan Kandau, Bapak Dr. Roni Tandusang, Bapak Weli Kasih, Ibu Unggul Lumempo, Ibu Tong Laik Jok, Ibu Tresya Wahongan Citra, Ibu Maliota Mau Buat, Ibu Noli Lamba Kilapong, Ibu Nelsa Suseno Tumorang, Ibu Ani Katuuk Panungkelan, Ibu Ani Kowengian Lolowang, Pendeta Marike Rau, Ibu Fana Mamelas Tangkulung, Ibu Foni Dirk Lengkong, dan Ibu Ani Tulandi Kaulusan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lagi dalam pergumulan sakit maupun dalam lanjut usia dan dalam pemilihan, biarlah Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, terus menolong mereka, dan juga Tuhan memakai setiap keluarga yang ada, juga perawat-perawat atau dokter yang terus membuat mereka boleh dipulihkan dan semakin hari semakin baik. Tuhan Yesus tolong untuk semua proses penyembuhan dan pemulihan yang ada. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan setiap jemaat yang ada, baik pergumulan ekonomi. Tuhan Yesus tolong untuk masa-masa sekarang, bila Tuhan yang terus mengingatkan bahwa setiap jemaat bahwa Tuhan masih akan terus menyertai mereka sampai kapanpun, sampai Tuhan datang kembali. Biar Tuhan terus mengingat mereka, menyertai mereka, menolong mereka, dan mereka terus berserah kepada-Mu Tuhan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan duka cita, untuk keluarga Humenta Dumalang dan keluarga Kansil Palit. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, sehingga hari-hari yang mereka lalui boleh terus Tuhan sertai, terus tolong, dan mereka boleh dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan terus memberkati kami semua dalam setiap tugas dan pekerjaan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan, kita ada bersama dengan Dia, kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di akhir semuanya dalam kebaktian ini, kita tetap persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, termasuk hidup kita memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua berdiri, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sumber berkat. Amin. Saudara, lanjutkan aktivitas kita, lakukan semuanya dengan baik, dengan tetap mengingat bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh Tuhan memberkati kita semua.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan lagi tetap setia mengingat bahwa ada Tuhan dan Tuhan terus bersama kita di tengah-tengah kondisi sekarang pun yang memang tidak mudah. Tuhan memberkati, selamat menjalankan aktivitas kita juga pekerjaan kita.